saya kan penasaran nih ya. Saya sudah ajak semua teman-teman saya untuk nge-gym di sini, gitu ya. Karena ini kan alat-alat ini kan, wah, udah sangat cukup luar biasa ini untuk Sudah kita. berhasil masuk nggak ke sini untuk tujuan nge-gym itu? Kalau saya mah langsung Ditanya soalnya, mau ngapain Mbak gitu. Waktu di pintu depan, pintu masuk itu. Pakai ditanya begitu, bukan langsung pakai baju olahraga dari rumah. Udah boleh pakai baju olahraga dari rumah, terus kita langsung nge-gym di sini. Sudah, percaya saja sama saya. Yang ada malah ditanya mau ke ruang persalin. Bertetangga soalnya. Tapi memang penasaran banget ya dengan tempat ini ya. Daripada kita penasaran ya. Tadi sudah mau bawa teman. Ya, teman saya. Saya bilang tadi seorang dokter spesialis rehab medik atau nanti gelarnya apa deh, saya kadang-kadang sering salah gitu loh menyebut beliau itu spesialis rekam medik gitu kadang. Itu enteng banget gitu kan, saya sudah sangat hafal sekali gitu dengan gelar-gelar yang ada di sini semua. Contohnya kalau misalkan spesialis jantung pasti SPJT. Loh, ya jantungnya JT. Keliru Mbak Mami, bukan SPJT tapi dong? SPJP. Spesialis. Gimana sih lu? Udah lama gitu loh gaul sama gue. Ya. Udah kalau gitu mana sih temannya, kata mau dibawa ke sini, mana orangnya? Tadi ada. Terus? Sepertinya. Loh. Oh, udah di sini. Loh. Ih, drama banget. Drama Korea, jangan kalah sama drama Korea. Ternyata udah tadi. Udah. Kita sampai ngomong kalau kita boleh nge-gym ke sini. Kamu kok nggak ngomong sih kalau sudah ada orangnya, kan aku nggak enak. Iya, saya tadi lupa nyampein. Dan juga Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gosipin ya. Rasan ternyata ada orangnya. Iya, tadi sampai ngomong kalau ini alat-alat gym yang di sini soalnya kan keren-keren banget gitu ya, dan saya udah merasa pengen banget begitu menggerakkan badan saya di sini. Dokter sih tadi, ini dokter nih yang ngomong katanya boleh di gym sini bebas siapa aja boleh, tadi yang ngomong begitu kan. Tapi ternyata juga tuh kan kalau ada orangnya. Tadi kan saya bilang kalau saya juga bawa teman. Ya kan? Teman saya itu dia yang ada di pojokan. Ibu cantik juga. Iya. Beliau ini adalah ketua tim Ketua Dharma Wanita Persatuan dari Bapeda. Iya, gitu. Kabupaten Banyuwangi, Ibu Ana Yayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Suaranya merdu juga. Iya, merdu juga ya. Udah ajak duet. Seperti Elvi Sukaisi juga ya. Iya, mantan. mantan kata beliau. Mungkin agak deket mic-nya ya Bu Ana ya. Iya. Oke. Nah ini kita kan mau kebetulan berarti ini kita ketemu dengan dokter. Tadi kalau dokter rehab medik sebutannya apa? Sebutannya apa dokter? Kalau sekarang itu sebutannya kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi kalau tulisannya KFR. Kalau istilah lamanya memang rehabilitasi medik istilah lamanya ya. Nah beliau adalah dokter Yasmin. Yang memang kalau orang Jawa bilang tuh mandegani ruangan ini, gitu kan? Nggak ada yang berani ngutak-ngutik. Iya. Misalkan, ini ruangannya dipindah ke sana dok. Oh jangan berani. Ya nggak beraninya itu karena alatnya banyak. Emang mau gotong-gotong alatnya banyak, bukan apa-apa ya. Nah dokter, saya tuh penasaran banget begitu ya. Kita masuk ke sini ada banyak sekali peralatan-peralatan, begitu kan? Saya tadi juga merasa excited, kok ada banyak peralatan nge-gym juga di sini. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu juga sempat jalan-jalan juga, malah kalau untuk yang ruangannya anak-anak itu malah lebih full color dan banyak sekali permainan di sana. Kalau boleh tahu sebenarnya rehab medik itu nanganin apa aja sih sebenarnya dok? Sampai ada alat-alat yang sedemikian rupa seperti di ruangan ini. Memang agak beda ya. Jadi kalau rehabilitasi medis itu kami berfokusnya terutama pada perbaikan fungsi dan perbaikan kualitas hidup. Jadi karena yang harus kualitas hidupnya bagus itu kan nggak cuman orang dewasa aja, anak-anak kan juga harus bagus ya kualitas hidupnya. Jadi memang cakupan rehab itu dari bayi sampai lansia. Jadi itu yang saya garis bawah itu meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau misalkan akhir bulan ya kualitas hidupnya lagi seret gitu bisa datang ke sini ya dok ya?
Itu yang sakit punggungnya apa dompetnya ya? Oh, dompetnya ya? Nggak bisa berarti ya? Bisa aja sih. Oh, Kalau bisa. yang menyebabkan dompet seret itu karena pasiennya jadi tidak bisa bekerja dengan baik Nah, gitu karena nih nyeri. maksudku. Betul, dokter. Mami ini harus dikasih banyak tambahan pengetahuan rupanya. Oke, terlalu. Terlalu. Oke, dokter. Kalau saya sebagai orang awam nih ya, orang yang masuk ke ruang rehab medik itu identik adalah sebuah tindakan lanjutan dari sebuah penyakit sebelumnya yang dialami. Contoh lah secara awam tuh orang biasanya mungkin habis stroke, terus diarahkan ke ruang rehab medik, atau orang yang sedang habis kecelakaan, terus diarahkan untuk ke rehab medik. Apa hanya yang demikian saja? Ataukah sebenarnya setiap orang itu wajib untuk memperbaiki kualitas hidupnya sebelum sesuatu yang parah dalam hidupnya terjadi seperti itu? Iya, apalagi kalau zaman sekarang Iya. ya. Kalau sekarang itu justru sebenarnya lebih banyak lagi yang butuh dengan rehabilitasi medis ini, karena pola hidup sekarang itu kan cenderung sedentary Mager. lifestyle ya. Mager, males gerak. Mager. Kalau kita aktivitasnya kurang, pasti kerja jantung, paru itu pasti menurun. Kekuatan otot pasti menurun ya. Kalau itu nggak diantisipasi dari awal, fungsinya pasti kedepannya akan berkurang. Kayak ibaratnya gini, anak-anak yang masih berusia muda sekarang Oke. dibandingkan dengan zaman kita kecil dulu yang Bola, seusia mereka lari-lari, itu cek-cekan. lebih tangguh. Kayak zaman kita tuh kayak lebih tangguh gitu ya dibanding anak-anak yang sekarang Karena yang permainan fisiknya lebih Karena fungsi banyak. motoriknya mungkinnya lebih iya. diasah gitu. Betul. iya, endurance-nya juga, ketahanannya juga lebih terasah dari muda gitu. Karena sekarang kan pada gadget gitu ya, duduk manis, main gadget. Kalau kita mana ada dulu begitu Iya, ya, betul. lari ke sana kemari gitu ya, naik pohon segala macam. Dokter Handri aja ya, dibanding dengan ayahnya Dokter Handri di usia Dokter Handri sekarang, kualitas mana yang lebih baik? Iya, betul Ya, juga. cenderung orang tua itu lebih memiliki ketahanan. karena dari muda memang pola hidupnya lebih baik dibanding kita sekarang. Nah, untuk mencegah yang seperti itu, kami hadir. Ya. Ya. Eh, Jadi agak saya jadi tertarik karena zaman sekarang itu memang kecenderungan kita untuk tidak bergerak itu sangat-sangat terbuka sekali. Atau kalaupun kita bergerak, kita hanya menggerakkan pada satu sisi tertentu dalam kurun waktu lama. Contoh kita pegang nih HP, ya kan? Ini pegangnya di tangan kiri terus, ya kan? Maksudnya nggak pindah-pindah. Yang kayak gitu-gitu itu dok bisa juga Udah memberikan pegangnya cuma pengaruh. di tangan kiri, posisinya nggak benar juga. Biasanya Duduknya tuh udah kayak gitu ya. bisa Kalau terus sebagai muncul sofa nggak mau nyeri tegak. boyok lah, nyeri leher gitu ya. Itu biasanya dari situ. Iya. kalau istilahnya boyoan gitu ya. Boyoan. Iya. Boyoan ya. Boyok. Hanya saja kan itu tidak terjadi dalam kurun, misalnya gini, orang sakit melakukan sekarang besoknya udah langsung kesakitan kan. Kalau mereka tidak demikian ya dok, biasanya kurun waktu lama baru dia rasakan ada sesuatu yang tidak nyaman begitu ya dok. Nah seperti itu harus sudah langsung datang ke sini begitu. Iya, jadi setiap menurunnya fungsi, setiap menurunnya fungsi itu memang sebaiknya ditangani sejak dini sebelum terjadi hal-hal yang lebih parah lagi. Kalau kita cenderung pada satu posisi dalam waktu yang lama, kerja ototnya pasti tidak seimbang. Kalau kerja otot tidak seimbang, pasti lebih mudah muncul nyeri. Kalau itu sampai dalam jangka waktu lama, akan memperbaiki kualitas hidup. Yang mau kerja susah lah, kayak tadi dia boyoan gitu ya. Padahal sehari-hari harus banyak aktivitas. Itu pasti akan berpengaruh. Waduh, habis ini nih kayaknya saya Tapi perlu kalau boyoan gerak itu ya. ini lah bisa ini gitu dok, maksudnya bisa cepat berlangsung atau mungkin istilahnya orang itu kan gini dokter, kebiasaan kalau dia nggak parah-parah banget itu kan dia baru Biasanya sih orang-orang akan mencari. padahal sebenarnya udah terasa nih, misalnya tidur aja udah nggak nyaman gitu kan, tapi dia kebiasaan orang itu kalau nggak parah banget itu kan nggak datang ke periksa ke dokter atau Bisa kemudian jadi. diarahkan ke rehab medik begitu ya. Jadi nanti mungkin kita akan ngobrolin seberapa sih orang itu sudah mulai harus curiga pada hal-hal yang
sekiranya akan berdampak jangka panjang gitu. Ya. Ini teman kita juga, Ada Bu Ana ya. Bu Ana ini juga kalau nggak salah udah sering juga nih ya ke ruang rehab medik ya. Ini kayak Dari tahun berapa tuh, Bu? hampir 1 tahun sama. Saya jadi hobi, Awalnya apa, Bu? jadi suka kesini saya tuh. Hobi katanya. Jadi hobi. Kalau lama nggak ketemu kesini dokter kangen ya. Kangen saya kalau nggak kesini. Terlalu. Waktu itu kenapa sih, Bu Ana? Saya itu habis senam, tiba-tiba tangan saya mati rasa. Oh gitu. Hanya dua jari. Terus saya berobat sampai ke Jakarta. Di MRI tidak ada apa-apa. Kesimpulannya hanya saraf kejepit. Akhirnya saya dirujuk ke Banyuwangi biar saya nggak bolak-balik. Ketemulah sama dokter Rodi dulu, terus saya dirujuk beliau ke dokter Yasmin. Saya disarankan untuk terapi. Hasil terapi itu alhamdulillah Mbak Mami, yang dulu tangan saya tuh selalu begini, saya nomor Tangannya 1. gini terus? Saya selalu nomor 1. Oh, Ini kalau susahnya kalau zaman ini Iya. hanya sekedar tak bisa nekuk aja jadi masalah. Iya, saya selalu nomor 1 di mana-mana saya selalu begini. Oh, ini susahnya kalau zaman bukan karena kampanye ini. istri pimpinan ya? Bukan selalu begini, bukan. Terus saya juga dikasih obat, tapi saya takut kalau terlalu banyak minum obat, dokter ya. Takut. Saya juga udah tua loh dokter. 17 tahun saya umurnya. Alhamdulillah masih ya. Ada saya terapi, alhamdulillah ada perubahan. Bisa nekuk Mbak Mami. Saya jadi nomor 2 sekarang. Oh, gitu ya. Ini sudah bisa. Mbak Mami, kalau nulis juga saya dulu hurufnya itu nggak karu-karuan. Mbak Mami. Sekarang kayaknya sudah enak aja. Oh sudah, kalau suruh milih angka 0 itu paling cepet saya. Oh ya. Biar nggak salah nulisnya. 0 itu. Makin banyak nolnya makin enak. Makin banyak berarti. Apalagi kalau bentuknya merah ya warna. Nah itu akhirnya saya ambil yang paketan biar saya. Kenapa saya ambil paketan? Biar saya tuh punya apa ya? Saya merasa saya punya kewajiban. Tapi kalau seminggu sekali saya lama-lama nanti kan malas. Kalau paket kan saya harus rajin. Saya ambil paketan. Alhamdulillah dokter Yasmin juga Sabar apa ya, beliau mensupport saya dan Nggak suka marah ya, Bu ya? enggak, waktu beliau melahirkan saya yang kecewa. Saya berhenti akhirnya. Seneng saya melahirkan kenapa Bu anak kecil. Saya kehilangan. Terus gimana dengan sakitnya saya? Akhirnya udah alhamdulillah. Yang lucu lagi Mbak Mami, perawat-perawat sini tuh telepon saya. Bu Hana nggak terapi, kenapa? Ada alat baru. Jadi saya disuruh terapi. Saya bilang nanti dah, saya masih capek. Memang dokter, Mbak Mami, Bu, itu memang membosankan, kadang membosankan. Karena hanya seperti itu aja ya kita itu Kesannya ya. kayak Iya. gitu. Tapi di saat bosen, saya juga bilang ke mereka, aku ya bosen sama kamu. Akhirnya saya sama-sama bosen, tapi saya dikasih masukan. Nanti kalau ibu di rumah, saya dikasih latihan, nanti kembali lagi. Alhamdulillah Mbak Mami, saya sudah jadi nomor 2 itu loh, senang saya sekarang. Dari Dadah. 2 jari yang semula tidak bisa bergerak, Sekarang dengan sudah. kesabaran dokter Yasmin memberikan Iya. apa Kerja ya, tim ya. Saya pokoknya nggak mau Selalu kerja tim. obat itu saya Iya. dari dokter Yasmin pun nggak ada obatnya kok, nggak ada. Cuma ya itu. Tapi memang Terapi. perlu waktu lama ya untuk apa istilahnya seseorang itu berada di mengatasi persoalan ketika ada di rehab medik. Nggak sama, untuk tiap kasus tidak sama. Kalau semakin cepat ditangani, biasa waktu pulihnya juga lebih cepat ya. Kalau masalahnya berat atau kadang masalah ringan tapi sudah lama gitu ya diabaikan, itu Iya. biasanya perbaikannya lebih lama. Maksudnya gitu kan, kadang suka ngentengin gitu ya. Oke, gimana dokter? Kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita. Saya Lanjut. pengen nanti dokter Yasmin juga mungkin lebih spesifik bahwa ada alat-alat yang sangat luar biasa. sekaligus. Nanti yang menjadi pelengkap untuk mereka yang akan melakukan terapi di sini, begitu ya dok ya? Boleh. Karena seperti saya bilang tadi, tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak. Anak-anak juga. Nah, kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan dokter Yasmin bagaimana dan sebenarnya kenapa begitu kita itu juga harus rajin-rajin untuk memperbaiki kualitas hidup kita dengan rajin-rajin sambang ke rehab medik, poli rehab medik Rumah Sakit Yasmin. Lebih sederhana misalnya begitu, nanti bertahap. Alat itu terus ya. Nah nanti setelah menopause ada perubahan fungsi gitu ya. Tapi kadang-kadang
pagi.